Hey ho Pop gengs. Hidup sebagai bocah itu biasanya diidentikan dengan main doang ya. Pokoknya belum ada tuh yang namanya pusing karena cinta-cintaan, duit, apalagi masa depan. Di zaman sekarang, sepertinya hal tersebut gak jauh beda sih. Bahkan sekarang lewat hal yang menyenangkan bagi si bocah, mereka bisa viral di sosial media dan mendapat ketenaran yang generasi sebelumnya cuma bisa impikan. Contoh yang paling jelas dalam hal ini bisa jadi adalah adik kita, Farel Prayoga. Bocah yang satu ini nih yang menggemparkan 17 Agustusan kemarin karena nyanyi koplo dengan presiden. Si bocah ini berhasil buat orang-orang penting di negara ini jadi joget lewat lagu Ojo Dibandingke. Ketenaran yang didapat bocah ini tuh emang kayak durian runtuh bet, langsung gebruk. Namanya pun segera dikenal di mana-mana akibat kekuatan dari media sosial, utamanya TikTok. Video viral pertamanya memang banyak yang tersebar di platform tersebut. Meskipun video aslinya itu dari YouTube Wanada Record Official yang sudah ditonton lebih dari 30 juta orang. Video ini tuh yang membuat Farel tampil di berbagai acara seperti di SCTV, Indosiar, channel Pak Ganjar, hingga vlog YouTuber lainnya. Soal masa lalunya, Farel ini berasal dari keluarga biasa. Awalnya dia cuma seorang pengamen jalanan yang berpenghasilan kecil. Siapa sangka setelah tampil di Wanada, dia pun jadi viral lewat lagu Ojo Bandingke. Oh iya, viralnya lagu tersebut sebenarnya cukup kontroversial karena sekali lagi kang cover lagu lebih terkenal ketimbang penyanyi aslinya. Nah, di momen 17-an kemarin ada juga Iqbal yang nasibnya jauh dari Farel. Bocah asal Bone, Sulawesi Selatan ini harus viral karena sebuah cerita sedih di mana dirinya dikeluarkan dari barisan gerak jalan sekolahnya. Alasannya cukup bikin sakit hati. Baju si bocah ini menguning dan tidak elok untuk dilihat dalam barisan. Ya, hal ini sih cukup bikin netizen gerah ya, karena udah jelas hal tadi adalah tindakan diskriminasi yang seharusnya tidak dilakukan institusi pendidikan. Soal kondisi keluarga Iqbal, kehidupan mereka ini emang udah jelas gak bisa memenuhi seragam yang cuman untuk acara 17-an. Bahkan saat klarifikasi oleh sang ayah, bapaknya yang seorang petani itu sedih banget karena kecewa dengan dirinya dan pihak sekolah. Nak, kenapa nangis? Sedih keluar. Kenapa nak? Baju. Memang saya tidak bisa belikan semua, kasihan. Nah, kalau dari pihak sekolahnya sih beda lagi. Mereka berkilah kalau peserta lebih, jadi Iqbal tidak bisa ikut serta. Ya, sesungguhnya dia tidak ikut karena baru diatur, sementara peserta kan lebih peserta. Ade, klarifikasi ini sih makin buat netizen makin kalap ya, karena seakan-akan sekolahnya bohong. Iya, mana mungkin sih sekolahnya gak ngerti kalau Ade ini berharap buat jadi peserta. Gak ada tuh yang namanya siap jadi peserta cadangan. Nah, setelah viral, Iqbal yang mendapat simpati banyak orang mendulang beragam kebaikan. Mulai dari bantuan seragam hingga bantuan sembako bagi keluarganya. Ya, semoga orang-orang terpinggirkan seperti si Ade ini bisa lebih diperhatikan ya. Karena jelas hal ini membekas sampai dewasa nanti. Bahaya loh kalau si Ade jadi insecure. Lalu ada lagi Mazaya yang pertama kali viral di TikTok. Bocah umur 5 tahun ini jadi kegemaran netizen karena super unyu. Semua tingkahnya itu dicintai sama netizen yang bisa dilihat dari kolom komentar akun TikToknya Dedi and Yaya yang udah punya follower hingga 1 juta pengguna. Dari ketenarannya ini Mazaya udah sering banget diincar pihak TV sebagai sosok viral. Mulai dari Lapor Pak, Tonight Show, Bercanda Pagi, dan lain-lain. Mazaya malah udah punya program sendiri di Net TV sebagai reporter cilik dalam program Catatan Si Bocil. Nah, lewat Instagramnya juga, sepertinya Mazaya tetap menikmati semua hal untuk makin terkenal. Semoga aja si adik nggak terlalu sibuk sampai sakit ya. Semangat terus si gemoy. Sekarang kita pindah lagi ke sosok bocah viral berikutnya, yaitu Tamara. Bocah yang satu ini viral lewat video yang tersebar di TikTok saat disisir gurunya. Bocah ini berhasil buat netizen geli-geli nagih karena jumlah kutu yang jatuh dari rambutnya. Setelah viral, bocah ini tuh didatangi sama Baim Wong untuk buat konten.
Dari konten ini sih, pertumbuhan kutu yang gak normal itu disebabkan karena tidak terurus dari kecil. Apalagi ayahnya udah ninggalin si bocah dari kecil dan ibunya cuma pencari rongsok. Pokoknya hidup si Ade itu lumayan sedih dan bikin kita minder yang suka ngeluh. Oh iya, kedatangan Baim ini juga lumayan kontroversi karena mengungkap identitas anak tersebut. Padahal guru si bocah udah jelas berusaha supaya identitas si anak tidak tersebar supaya tidak dibully. Berikutnya ada Ella Gross yang jadi bocah viral karena sering melakukan pose berani padahal umurnya baru 10 tahun. Hal ini tuh berlanjut hingga sekarang saat umurnya udah menginjak 14 tahun. Iya emang sih, gak ada yang bisa menyangkal kalau bocah ini emang cantik parah dengan darah campuran Jerman dan Korea miliknya. Tapi juga dianggap gak sopan untuk seorang bocah yang berpose tidak sopan yang bisa mempengaruhi anak-anak lainnya. Nah karena foto-foto tersebut, orang tua Ella itu sempat dapat protes besar dari netizen. Menurut netizen, orang tua Ella itu nggak bertanggung jawab karena membiarkan anaknya berpose seperti tadi. Padahal, udah banyak tuh kasus seperti penculikan dan hal buruk lainnya yang menimpa anak-anak seusia Ella karena terlalu vulgar. Bicarain soal bocah viral, sepertinya kita juga nggak boleh lupa dengan Tut Salik. Bocah asal Kamboja yang viral pada 2018 kemarin ini banyak membuat orang berdecak kagum. Hal ini disebabkan kemampuannya yang tidak biasa. Dia ini bisa dengan fasih berbicara lewat 16 bahasa untuk menarik turis karena kerjanya yaitu menjual souvenir di kawasan wisata Angkor. Nah, setelah viral, banyak yang tertarik pada Tut Salik. Salah satu yang paling ekstrim itu datang dari Direktur Hailing Educational Institute di Zhejiang, Cina. Dia ingin memberikan beasiswa full pada si bocah untuk belajar di sekolah elit tersebut. Pada awalnya, ajakan beasiswa ini tuh ditolak mentah-mentah sama ibu bapak Tut Salik. Alasannya karena anaknya tuh nggak pernah keluar kota dan juga Salik jadi tulang punggung keluarga. Apalagi keluarga si bocah itu punya utang sekitar 70.000 US dollar atau 1 miliar rupiah. Wow, nah tentu dengan utang ini keluarga tadi nggak mau ditinggalin sama si bocah. Nah, untung saja di akhir-akhir orang tuanya luluh dan membiarkan Tut Salik OTW ke Cina buat sekolah. Di kehidupan barunya, bocah ini tuh mengaku sulit beradaptasi dengan lingkungan baru. Dia harus belajar lebih giat dari teman sekelasnya karena harus mengejar jarak pendidikan antar mereka. Bayangin, perlu 1 tahun kelas mandiri buat dia untuk bisa mengejar jarak pengetahuan tersebut. Emang nih ya, si Tut Salik ini tahan banting. Pokoknya 20 jempol buat kamu adek. Nah itu tadi video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!